kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita memulainya dengan doa. Saya minta satu orang pimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Adik yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Baik, sekarang kita lanjut. Coba lihat di slide di depan. Jadi hari ini kita akan mempelajari di tema tentang indahnya kebersamaan. Coba baca sama-sama. Indahnya. Jadi sebelum kita lanjut, ya, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, peserta didik Baik, sebelum kita lanjut kepada materinya, saya minta kita berdiri. Kita coba menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu orang pimpin. Siapa yang mau pimpin teman-teman? Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali. Silakan duduk. Baik. Perhatikan dulu gambar secara cermat, ya. Perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira di dalam itu gambar tentang apa? Lan? Tarian daerah. Tarian daerah. Apalagi ada yang lain? Rumah adat. Rumah adat, ya. Jadi gambar di dalam dia menjelaskan tentang anak yang sedang menari. Jadi di dalam gambar anak yang sedang menari, di belakangnya, di latar belakangnya oleh rumah adat, dan anak yang sedang menari ini dilengkapi dengan aksesoris atau perlengkapan pakaian tradisional atau pakaian adat, ya. Iya, gambar di sini ada dua, coba perhatikan baik. Nah, sekarang saya mau tanya, ya. Gambar apakah yang ditunjukkan oleh gambar bagian pertama? Gambar rumah adat. Satu lagi. Ya, silakan. Orang dan rumah. Gambar orang dan rumah. Jadi apa yang dijawab oleh adik-adik semuanya benar. Tapi saya mau menjelaskan sedikit bahwa gambar yang pertama itu gambar mau menunjukkan perbedaan, ya. Mau menunjukkan perbedaan. Di situ, jadi di Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman atau perbedaan dari sisi rumah adat, pakaian adat. Kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu dia menjelaskan tentang apa? Sedang berdoa. Ya, benar. Coba, Adik King. Gambar menunjukkan bagaimana mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Jadi gambar yang kedua itu dia mau menunjukkan perbedaan agama. Jadi di Indonesia, ya, di Indonesia juga bukan hanya suku saja yang berbeda, bukan hanya pulau saja yang berbeda, bukan hanya pakaian adat yang berbeda, tetapi agama juga berbeda. Baik. Setelah kita melihat gambar atau slide tentang keberagaman yang ada di Indonesia, sekarang saya mau tanya, adakah di kelas kita ini yang mempunyai suku atau agama yang berbeda? Adik, agamanya agama apa? Katolik, ya? Ya. Jadi yang pertama Katolik, Islam. Iya. Jadi boleh
di dalam kelas itu tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan itu ya. Tidak boleh melihat ketika ada teman-teman yang beragama Islam, ada yang tidak mau berteman dengan ada yang beragama Islam, ada yang ketika bermain tidak mau bermain dengan yang beragama Islam. Begitupun yang beragama Islam, ketika bermain dengan teman-teman yang beragama Katolik, dia tidak mau bermain. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu. Ini ada bacaan tentang pabai budaya ya. Paragraf yang pertama, ya coba bagian yang ini. Pabai budaya, rombongan pabai semakin dekat. Iya. Di atas pabai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah membaca teks tentang apa Pabai tadi? budaya. Baik. Jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sekarang ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Apa itu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, siapa yang mendapat angka 1 atau urutan 1? Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Atur berhadapan, satu orangnya di sini. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti ada 3 kelompok ya. Nah, sekarang yang pertama saya bagi dulu teks bacaan yang perlu kalian baca ya. Ya. Kelompok 3, supaya jangan begitu, 2 orangnya di meja paling belakang supaya berhadapan ya, supaya berhadapan, nanti diskusinya bagus. Begitu juga kelompok 2 ini, kelompok 2 orang di sini. Kalian baca dulu teks tersebut, baru sebentar mengerjakan LKPD-nya. Nah, sambil kalian baca ya, saya jelaskan tentang LKPD dulu ya. Saya jelaskan tentang LKPD. Setelah itu temukan pokok bacaan di setiap paragraf. Misalnya kelompok 3 memilih paragraf ke-5 atau ke-3. Nah, kelompok 5 wajib menemukan atau menentukan ide pokok atau pokok bacaan di paragraf yang ke-5. Setelah itu, sekarang kita lihat di LKPD yang kedua. Ya, di tabel yang kedua, bagaimana sikap menghargai perbedaan. Nah, di kelompok tentukan siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi menulisnya atau. Baik, sekarang kita mulai kerja. Ayo, saya beri waktu 10 menit. Tulis di sini. Misalnya paragraf pertama. Nanti ide pokok itu misalnya paragraf pertama ide pokok langsung tulis di sini. Di sini. Ya, langsung. Ya, nama kelompoknya di sini. Ya, mana ya KPD? Ya, yang pertama. Nanti misalnya paragraf pertama itu di provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya. Ya, dan kalian tahu di sini ya.
Harus kerja sama ya. Tidak boleh kerja satu orang saja. Tidak boleh hanya nulis saja yang kerja. Nah, yang ini tadi saya sudah jelaskan yang kedua ini. Misalnya tadi kan ada beberapa paragraf. Misalnya kalian memilih paragraf pertama atau kedua misalnya. Misalnya kalian pilih paragraf kedua, berarti paragraf kedua tulis di pokok paragraf kedua di sini. Tidak ada satu buku di sini. Yang kedua, kalian sudah istilah di sini sudah. Kalian pilih, mau pilih paragraf yang mana? Gampang ya. Sudah dijelaskan. Misalnya dari ada berapa paragraf ini, kalian tinggal pilih, mau pilih paragraf yang pertama atau kedua atau ketiga. Kalau kalian pilih paragraf ketiga misalnya, berapa? Kalau sudah, ya sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Apabila kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain harus mencermati atau mendengarkan. Nanti di situ kita saling tanya jawab. Misalnya pekerjaan. Ya, sekarang kita mulai dengan kelompok satu. Teman-teman, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil kerja. Dari hasil kerja kelompok satu, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Teman-teman, saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kalau begitu sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Halo teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf pertama ini menurut adik-adik apa? Sekarang saya menjelaskan sedikit lagi tentang gagasan pokok. Bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang coba evaluasi dulu ya. Ini evaluasi ini kerja mandiri ya. Mandiri itu berarti sendiri ya. Tidak boleh. Sekarang kita masuk ke soal evaluasi ya. Jangan lupa tulis nama ya. Baik. Supaya selalu diingat, jangan sampai apa yang kita pelajari hari ini tidak akan diingat ke depannya. Saya mau coba umpan balik lagi ya. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Kita pelajari tentang apa hari ini? Menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Kalau begitu, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, ya. Jangan lupa pulang langsung ke rumah ya. Tidak boleh main lagi ya. Jaga kesehatan, ya. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta satu